Perkenalkan, nama saya Rizky Samirana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Materi yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi demonstrasi yang bersumber dari Pancasila. Pertama, apa itu demonstrasi? Secara etimologis, demonstrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratei. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demonstrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demonstrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Adakah perbedaan pendapat di antara Anda? Lalu, bagaimana pengertian demonstrasi menurut para ahli? Dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English atau Harvey BKK 1988 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah 1. Country with principles of government in the fixed all other citizens share through their elected representatives. 2. Country with government with encourages and allow right of citizenship such as freedom of speech, religious opinion and association, the assertion of law, majority rule accompanied by respect for right of minorities. 3. Society in which there is treatment of other by citizens as equals. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demonstrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya, yang masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara yang saling memberi perlakuan yang sama. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demonstrasi yang bersumber dari Pancasila. Munculnya penguasa di dalam demonstrasi ditandai oleh jamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan bisnis, peradilan, dan sebagainya, oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demonstrasi membuat kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbuhnya struktur kekuasaan atau autokrasi, ternyata bukan demonstrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar dari rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demonstrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demonstrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945
sebanyak 4 kali. Ihwal postur demonstrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPD. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembali kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas. Dari masing-masing negara, sifat khas demokrasi di setiap negara memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai demokrasi berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional atau UUD NRI tahun 1945. Baiklah, sekian penjelasan saya pada bab ke-6 ini.